Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar ekonomi Islam. Dan ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Sepia Jani, NIM saya yaitu 2514120105. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya kelas 1C. Langsung saja memasuki pembahasan bab pertama, yaitu paradigma ekonomi Islam. Adalah dasar cara manusia memandang dan menjalani hidup dalam Islam, berarti menjadikan ajaran Islam sebagai sistem kehidupan, sebagai dalil pasti, dan ijtihad seperti ijma dan qiyas sebagai dalil akal. Pengembangannya memakai pendekatan induktif dan deduktif. Bab kedua yaitu definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ini untuk membangun ilmu perlu definisi dan batas objek kajiannya. Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, terutama dalam konsep rasional. Jika ekonomi konvensional menekankan kepentingan diri, ekonomi Islam menyimbangkan kepentingan pribadi dan sosial melalui konsep hukum, sehingga keputusan ekonomi harus menghasilkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Lanjut, bab 3 yaitu metodologi ekonomi Islam. Metodologi adalah cara membangun teori. Dalam ekonomi Islam, metodologi terkait dengan epistemologi, yaitu sumber ilmu, cara menerapkan, dan batasannya. Pengembangan ekonomi Islam berangkat dari 3 aspek filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Bab keempat yaitu ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Kontribusi ilmuwan Muslim sangat besar dalam perkembangan ilmu ekonomi dunia, terutama pada masa Abbasiyah, lewat aktivitas penerjemah, pendidikan, dan interaksi budaya. Namun, dasar pemikiran ekonomi Islam tetap Al-Quran dan Sunnah. Sejarah ekonomi Islam berkembang melalui beberapa fase: fondasi, perkembangan, stagnasi, dan kebangkitan modern. Bab 5 yaitu perbedaan sistem Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme lahir dari Eropa sebagai kritik terhadap feodalisme, namun kemudian kritik juga karena menciptakan eksploitas antara pemilik modal dan pekerja sering menyebabkan krisis. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan Islam terletak pada pandangan hidup. Kapitalisme bersifat sekular dan materialistis, sedangkan Islam menjadikan moral dan nilai ketuhanan sebagai dasar aktivitas ekonomi. Bab 6 yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme. Tokohnya seperti Marx dan Engels menyoroti ketimpangan antara kelas borjuis dan proletan. Sosialisme peduli pada aspek sosial, mirip dengan Islam, tetapi berbeda dalam dasar filosofis dan metode pencapaian kesejahteraan. Islam tidak meniadakan kepemilikan pribadi, tetapi mengaturnya agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Lalu lanjut bab 7, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun atas aturan, nilai, dan standar perilaku yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada materi, ekonomi Islam juga memperhatikan aspek moral dan pertanggungjawaban kepada Allah. Ciri utamanya meliputi ketuhanan, akhlak, larangan riba, kewajiban zakat, dan keseimbangan antara material spiritual. Tujuan akhirnya adalah falah atau kesejahteraan dunia akhirat. Bab 8 yaitu maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sejalan dengan tujuan syariah atau maqasid, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui pemenuhan kebutuhan daruriyah, hijaiyah, dan tasyinyah. Ekonomi Islam harus menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran agar tercipta kehidupan yang sejahteraan atau hayat takyabah. Bab 9 yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia memiliki potensi kognitif
emosional, dan tindakan. Semua potensi itu harus dikontrol agar bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Perilaku yang baik akan menghasilkan kemaslahatan bagi diri, masyarakat, dan lingkungan. Masuk ke bab 10, yaitu konsep harta dalam Islam. Harta dipandang sebagai amanah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Cara memperoleh dan menggunakannya harus baik. Islam mengatur cara mendapatkan harta, menyalurkan, menukar, dan mengembangkannya. Ada pula hak-hak orang lain dalam harta seperti zakat. Harta bisa menjadi kebaikan atau ujian tergantung cara mengelolanya. Ya, lanjut ke bab 11, yaitu larangan utama dalam ekonomi Islam. Yaitu yang pertama ada maisir atau judi. Transaksi untung rugi yang bergantung pada keberuntungan, yaitu hukumnya haram. Yang kedua ada gharar atau ketidakjelasan, transaksi yang mengandung spekulasi, ketidakpastian, atau objek yang tidak jelas. Lalu yang ketiga adalah riba, tambahan yang batil pada pokok harta, hukumnya haram, tegas dalam Al-Quran. Lalu Islam juga melarang transaksi barang najis, jual beli yang tidak jelas, penipuan, penimbunan, dan segala bentuk eksploitasi. Lanjut ke bab 12, yaitu peranan pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Yaitu pemerintah wajib mengawasi aktivitas ekonomi, mencegah transaksi haram, menjaga harga yang adil, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Peran ini merupakan fardu kafiyah karena negara memiliki kemampuan dan informasi lebih luas dibanding individu. Lanjut ke bab 13, yaitu instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan negara, termasuk pajak, misalnya lewat APBN. Fungsinya alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah mengelola inflasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran agar ekonomi tetap stabil dan sesuai prinsip syariah. Lalu masuk ke bab 14, yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Masyarakat memegang peran penting dalam perkembangannya ekonomi dan keuangan syariah. Sejak awal, inisiatif mendiri Bank Muamalat datang dari MUI, ICMI, dan para pengusaha muslim. Kemudian didukung pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pola bottom up, yaitu gerakan dari masyarakat yang kemudian diperkuat negara. Peran masyarakat juga tampak begitu lembaga seperti BMT, BPRS, Bank Wakaf Mikro, pesantren, perguruan tinggi, dan organisasi lain yang aktif mendorong pembiayaan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Tingkat literasi masyarakat sangat menentukan penggunaan layanan keuangan syariah. Semakin tinggi literasi, semakin besar partisipasi dan perkembangan ekonomi syariah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.